Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes An-Nasr Cirebon dari Prodi S1 Farmasi semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisa kosmetik makanan dan minuman dengan dosen pengampu Ibu APT Indri Dwi Rahasasti S-Pram MSc. Kelompok 3 terdiri dari Tiara Kotrunada dengan NIM 222316137 dan Laila Agustin dengan NIM 222316136. Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Tidak larut dalam air, larut dalam satu pelarut non-pelarut seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid ini bersifat nonpolar atau hidrofilik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Lipid yaitu senyawa kompleks dengan protein atau karbohidrat, merupakan komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Lipid adalah satu kelompok heterogen lemak dan zat mirip lemak yang ditandai dengan sifat larut dalam air dan bisa diekstrak dengan larutan nonpolar seperti alkohol, ether, kloroform, benzen, dan lain-lain. Lemak secara mudah dapat disimpan dalam tubuh yang berfungsi sebagai sumber bahan bakar yang menjadi bahan terpenting pada struktur sel dan mempunyai fungsi biologis lainnya. Lemak ini terdiri dari asam lemak dan steroid. Fungsi lipid yaitu sebagai penyusun struktur membran sel. Dalam hal ini, lipid berperan sebagai barrier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Kemudian sebagai cadangan energi, penyimpanan makanan, dan transport. Lipid disimpan sebagai jaringan adipose. Kemudian sebagai hormon dan vitamin hormon untuk mengatur komunikasi antara sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Dan untuk kulit pelindung komponen dinding sel. Analisis kualitatif yaitu adanya uji kelarutan lipid dengan tujuan pengujian kepolaran lipid, parameter lipid yang bersifat polar, larut dalam air dan alkohol, dengan sifat nonpolar yaitu larut dalam kloroform dan ether. Kemudian ada uji akrolein yaitu yang bertujuan untuk menentukan keberadaan gliserin atau lemak dengan parameter bau akrolein seperti bau alkohol. Kemudian ada uji ketengikan yaitu dengan tujuan mengetahui oksidasi lipid dengan parameter larutan putih yaitu sama dengan tidak tengik dan larutan merah muda yaitu tengik. Kemudian ada uji ketidakkejenuhan lipid dengan parameter pengujian yaitu adanya reaksi positif yang berupa timbulnya warna merah saat ditetes ion Hoops. Kemudian asam lemak tidak jenuh adanya timbulnya warna merah yang semakin lama semakin pudar. Kemudian ada asam lemak jenuh timbul warna merah tapi tidak pudar. Penentuan angka asam, yaitu asam lemak bebas dapat dijadikan indikator untuk menentukan apakah sampel lipid rusak atau tidak akibat proses oksidasi dan hidrolisis. Teknik titrasi dilakukan untuk menentukan angka asam dalam senyawa lipid merupakan titrasi asidi-alkalimetri. Kemudian fenolphthalein yang berfungsi sebagai indikator perubahan warna, yang menandakan bahwa larutan berada dalam suasana basa akibat penambahan basa NaOH ketika titrasi. Penentuan kadar lemak kasar atau crude fat dengan metode manual, yaitu Darmasi menyatakan bahwa analisa lemak kadar kasar dibagi menjadi 2, yakni cara kering dengan cara basah. Analisa cara kering mengharuskan sampel tidak mengandung kadar air yang tinggi, sehingga menggunakan pelarut yang bersifat tidak menyerap air pula agar bereaksi dengan sampel. Analisa cara basah mengharuskan sampel memiliki kadar air yang tinggi. Metode gravimetri merupakan salah satu metode konvensional
untuk menguji sampel secara kuantitatif. Metode ini didasarkan pada pengukuran pada senyawa. Penyaringan yang dilakukan selama pengujian bertujuan untuk mendapatkan hasil kering lipid yang sudah tidak mengandung kadar cairan apapun. Kromatografi lipid yaitu dilakukan mengetahui fungsi lipid pada proses biosintesis. Hal ini diperlukan untuk mengetahui lipid apa saja. Kemudian campuran pelarut yang biasa digunakan yaitu kloroform, metanol, dan air. Kemudian ada jenis-jenis kromatografi yaitu kromatografi lapis tipis dan kromatografi eksklusi. Kromatografi lapisan tipis atau TLC yaitu digunakan untuk memisahkan komponen-komponen atas dasar perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase dalam di bawah gerakan pelarut. Kemudian kromatografi eksklusi yaitu digunakan untuk memisahkan produk hidrofilik, oksidasi, dan pemanasan lemak. Kemudian ada kromatografi cairan atau HPLC yang digunakan untuk memisahkan lipid non-volatile yang memiliki berat molekul tinggi. Kesimpulannya yaitu lipid adalah salah satu kelompok heterogen lemak dan zat mirip lemak yang ditandai dengan sifat larut dalam air dan bisa diekstrak dengan larutan nonpolar. Analisis kualitatif lemak itu ada uji kelarutan lipid, uji akrolein, uji ketengikan, dan uji ketidakjenuhan lipid. Sekian dari kami, terima kasih.